Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Cara kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati Selamat pagi gunakan semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga baik-baik semua ya di rumah. Amin. Nah, Amin. gimana sekarang udah pada siap belum nih buat mulai sekolah minggu kita? Kakak-kakak di sini gimana udah pada siap? dong. Siap dong. Sudah siap, udah semangat semuanya. Nah, sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita buka ibadah kita dalam doa ya, Kak. Silakan, Kak. Kita mau buka ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu. Kita masih bisa ibadah walaupun secara online. Ya Tuhan, berkati agar ibadahnya lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke. Adik-adik ada yang udah tahu belum kita hari ini nih mau ngomongin tentang apa sih? Ada yang udah tahu belum di sini? Kakak-kakak udah pada tahu? Udah pada tahu nih kakak-kakak. Hari ini tema kita adalah kejujuran. Nah, coba kakak mau tanya nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Mumpung sekarang temennya kakak Lolita ada banyak nih, kita ada berempat hari ini. Coba kakak mau tanya Kak Carla dulu. Kak Carla pernah bohong nggak? Pernah. Oh pernah, nggak apa-apa kakak juga pernah. Kakak dulu bohong apa sih? Coba satu aja ceritain. Bilangnya masih acara, padahal udah pulang dari siangnya, tapi sampai malam belum pulang ke rumah. Sampai malam belum pulang. Oh iya. Terus siapa lagi? Kalau aku kayaknya aku pernah deh. Aku pernah lihat teman aku nyontek, tapi aku nggak bilang sama guru. Pas ditanya, ada yang lihat nggak? Aku diem aja, nggak jawab. Coba kalau Kak Mika dulu deh, pernah nggak bohong Kak? Pernah. Oh pernah. Apa Kak? Makannya 5 ngakunya 1. Aduh, makanya 5 akunya 1. Oke. Kalau Kakak Esther pernah bohong nggak? Pernah sih. Oh pernah, apa Kak? Izin ke guru bilangnya kan dulu tuh bawa HP, izin ke guru bilangnya ada kerja kelompok tapi padahal mau main. Oh. Kakak Tobi apa perlu kita tanya juga nih? Oh enggak katanya. Enggak, jangan. Iya, kita semua pernah berbohong ya kayaknya Kak. Sebenarnya kalau kita jadi anak Tuhan, baik nggak sih bohong tuh? Enggak, bener, bohong itu nggak baik ya adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita nggak boleh berbohong. Kita harus selalu berbuat dan berkata yang jujur. Nah, hari ini, spesial hari ini nih, kita punya slogan nih kakak-kakak. Kak Carla tahu slogannya? Tahu. Coba Kak Carla, gimana slogannya Kak? Bareng-bareng ya. Oke, dihitung ya Kak, dihitung siap. sama Kak Carla. 1, 2, 3. Aku mau jujur, berbuat dan berkata benar. Ulang saya lagi ya. Mau ulang coba adik-adik gimana? Udah pada siap belum? Kayaknya tadi masih ada yang lagi duduk-duduk Iya. terus kayak Masih apa ada main-main slogan, ya? ada slogan. Masih pada main. Coba sini Ulangi. berkumpul dulu. Kita ulangi slogan kita ya. Yuk Kak. 1, 2, 3. Aku mau jujur, berbuat dan berkata benar. Yes, benar adik-adik. Kita harus berbuat jujur, berkata yang jujur. Karena itu kita harus berhati-hati ya Kak. Menggunakan apa aja Kak? Kita harus berhati-hati menggunakan tangan kita, kaki kita, Kaki kita. apalagi mulut kita. Apalagi mulut kita, bener. Ayo semua harus berhati-hati. Karena apa? Karena Tuhan Karena Tuhan Yesus melihat dari atas. Iya tuh, melihat adik-adik lagi ngapain nih yang di rumah, yang lagi pada ibadah, benar-benar ibadah apa sambil rebahan nih. Yuk Kak, kalau gitu kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Sambil tepuk tangan boleh ya. Tangan dulu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan tanganmu. Cara kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulutnya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Ya, kita jadi anak-anak Tuhan harus selalu hati-hati ya Kak. Kita semua diingetin. Gak cuma adik-adik aja, tapi kakak-kakak di sini yang sambil memimpin pujian juga kita sambil mengingat harus hati-hati. Menggunakan apa aja tadi Kak? Tangan kita, kaki kita, dan mulut kita. Bener banget. Supaya kita bisa melakukan hal yang baik, Hal yang jujur. hal yang benar. Karena dengan begitu kita juga menuruti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang baik, yang berkata benar. Nah ini nanti akan dibahas sama Katian ya. Jadi adik-adik jangan kemana-mana dulu. Kita belum mendengarkan firman Tuhan. Tetap di tempatnya ya. Oh ya, yang tadi duduk, yang tadi berdiri, boleh duduk, silakan duduk semuanya. Nah kira-kira Kak Carla, kalau kita jujur, kita menuruti kata Tuhan, kira-kira kita mengasihi Tuhan gak sih? Mengasihi ya, kita juga mencintai Tuhan karena berarti kita nurut sama apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari kita buat jadi anak-anak yang jujur. Betul. Yuk kita mau dengar firman Tuhan, kita mau lebih sungguh lagi, kita mau nyanyi lagu Ku Cinta Yesus. Semua sikapnya yang baik ya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Dari awal lagi ya. Aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih
Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita semua lipat tangannya, kita duduk yang baik, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur ya Bapa buat kesempatan pada hari ini kami bisa kembali berkumpul secara virtual bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mengucap syukur karena kami udah bisa memuji, menyembah nama Tuhan dari tadi, dan sebentar lagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati kami semua, supaya kami bisa duduk diam dengan baik, belajar, juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami gak hanya mendengarkan, tapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa buat Katian yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati Katian supaya apa yang disampaikan oleh Katian benar-benar berasal dari-Mu dan menjadi berkat juga buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik selamat pagi, apa kabar? Semoga semua hari ini masih sehat-sehat aja ya gitu setelah kita terkurung sekian lama di rumah. Tadi kakak-kakak sudah bilang ya apa tema hari ini? Coba. Nah kita mau bicara tentang kejujuran. Apa slogannya masih ingat nggak? Aku Mau jujur, berbuat dan berkata yang jadi kita mau berbuat dan berkata yang benar. Nah sekarang kakak mau tanya dulu, adik-adik tahu nggak apa itu jujur? Jujur itu tidak berbohong. Jujur itu tidak berbohong, satu. Terus apa lagi? berkata sesuai kenyataan. Berkata sesuai kenyataan atau mengatakan kebenaran. Kalau ya bilang ya, kalau enggak bilang enggak, gitu ya. Nah itu nanti ada firmannya. Terus apa lagi? Jujur itu berarti kita tulus hati gitu ya. Apa yang kita ada dalam hati kita itu sama dengan apa yang kita ucapkan. Juga apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita ucapkan harus sama dengan perbuatan kita. Nah itu baru orang yang jujur. Nah sekarang kenapa sih kakak kok mau hari ini mau ngomongin tentang kejujuran? Nah kalau kita lihat misalnya ya hari ini semakin kesini gitu ya, kita banyak melihat, mendengar kalau adik-adik kebetulan lagi nonton TV suka lihat kan, banyak orang yang gak jujur misalnya ya. Nah terus tadi kakak-kakak juga sudah ngebahas tuh dari mulai Kak Carla, Kak Esther, Kak Mika, Kak Loli, siapa yang pernah bohong gitu ya. Nah mereka semua bohong semua pernah gitu ya, bahkan mungkin satu kali dalam hidupnya atau mungkin lebih gitu ya. Nah pasti pernah bohong. Coba, nah kakak kalau menurut kakak mungkin kita semua juga memang pernah bohong gitu. Yang tahu hanya hati kita dan juga Tuhan, orang lain nggak tahu gitu ya. Kenapa kakak bicara tentang kejujuran? Karena kakak ingin melihat anak-anak nanti, adik-adik sekarang masih anak-anak nih ya. Kalau kita biasakan kita jujur, nah kejujuran itu mendarah daging dalam diri kita. Jadi kebiasaan. Akhirnya kalau kita sudah terbiasa jujur, kita nggak enak kalau kita bohong, gitu ya. Nah, kenapa sih kak? Kadang-kadang kakak dengar tuh nggak apa-apa lah kak, bohong dikit-dikit kan itu bohongnya demi kebaikan, misalnya gitu. Nah, adik-adik, Tuhan itu tidak melihat bohong untuk kebaikan dengan bohong untuk kejahatan tuh sama. Itu namanya bohong, gitu ya. Kita bohongnya bohong putih kak gitu. Bohong putih itu katanya untuk kebaikan, tapi tetap sama nilainya bahwa bohong itu tetap bohong, dusta itu tetap dusta, gitu ya. Nah sekarang kita lihat, kalau misalnya nih, kenapa sih kak orang itu harus jujur? Coba, orang itu harus jujur karena kalau adik-adik nanti sudah dewasa, adik-adik akan merasakan bahwa orang yang jujur itu, kejujuran itu adalah satu nilai mendasar yang akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Bahkan belum sampai kita dewasa gitu ya. Dari mulai masih anak-anak nih, kalau kita sudah terbiasa berbohong, misalnya contohnya gitu ya,
ada teman kita nih cerita sama kita tentang rahasia misalnya. Kamu jangan ngomong-ngomong ya gitu sama yang lain, soalnya ini rahasia aku. Nah kita waktu diceritain gitu, iya aku nggak akan ngomong kok gitu ya. Nah udah tuh dia kan percaya sama kita bahwa kita akan pegang rahasianya gitu ya. Nah akhirnya nanti ketemu lagi sama teman yang lain. Aduh mulutnya gatel gitu ya, kayaknya pengen nyeritain tentang teman kita yang lagi punya rahasia. Kita ceritain ke teman kita, tapi kamu jangan ngomong-ngomong ya, soalnya kemarin dia ngomongnya nggak boleh cerita-cerita gitu ya. Nah terus akhirnya nanti teman yang kita ajak ngomong bilang juga, iya aku nggak akan cerita-cerita. Terus gitu sampai satu kelas semua tahu akhirnya, walaupun sebenarnya jangan ngomong-ngomong ya, tapi semua akhirnya tahu gitu ya. Nah akhirnya nanti teman yang suka cerita rahasia ke kita jadi percaya nggak sama kita? Akhirnya kan jadi nggak percaya gitu ya. Nah itu dari kebohongan dari waktu masih kecil. Atau misalnya contoh lain lagi. Kalau misalnya di rumah nih ada piring pecah atau gelas pecah. Nah kebetulan mama itu orang yang sangat cerewet, nggak boleh lihat gelas atau piring pecah misalnya gitu ya. Nanti kalau lihat ini siapa yang mecahin piring gitu ya, nggak ada yang ngaku. Gitu kan, padahal ada jelas-jelas ada pecahan piring di tempat sampah misalnya. Terus misalnya nanya, kamu ya yang pecahin? Enggak, padahal kita memang yang mecahin gitu ya, karena saking takutnya. Terus mama tanya lagi, bener nih soalnya siapa nih yang mecahin piring? Nggak ada lagi di rumah pada jam itu. Enggak mecahin kok. Nah itu kita bohong. Pada saat kita bohong, tenang nggak hati kita? Nah kalau kita pertama-pertama bohong gitu ya, kita bohongnya pertama-pertama nih, itu kita lihatnya nanti nggak akan tenang hati kita karena kita sudah membohongi mama gitu ya. Nah tapi terus misalnya ada hal lain lagi, kita misalnya ulangan nih, ulangan nilainya misalnya 5 gitu ya, nilainya 5 atau nilainya 4 misalnya, disumputin, nanti mama nanya, tadi ulangannya gimana? Bagus kok mah nilainya. Padahal nilainya jelek gitu ya, karena saking takutnya dimarahin kita terpaksa berbohong gitu. Nah pada saat kita pertama-pertama berbohong, kita akan aduh nggak enak ya perasaan, kayaknya gelisah gitu ya. Kita takut ketahuan, terus kita juga takut dimarahin, semua bercampur baur gitu, antara gelisah jadi nggak tenang gitu kan. Itu gimana kalau gitu? Nah kita jadi tahu, oh kalau kita berbohong, pada saat kita berbohong, damai sejahtera kita akan hilang gitu ya. Jadi kita jadi nggak tenang, jadi gelisah, akhirnya jadi curigaan sama orang misalnya gitu kan. Nah itu salah satu sisi jeleknya gitu ya kalau kita bohong. Nah kemudian yang tadi kalau nyeritain rahasia, kalau kita diceritain rahasia orang kemudian kita nggak bisa pegang teguh, teman kita akan kehilangan kepercayaan sama kita. Nah, kejujuran itu adalah nilai kepercayaan orang lain terhadap kita. Kalau kita sudah biasa bohong dan orang lain tahu, akhirnya orang nggak akan percaya lagi. Bahkan untuk hal-hal yang kecil, gitu ya. Nah, itu makanya kakak bicara tentang kejujuran, karena menurut kakak itu adalah hal penting yang harus kita pegang kalau kita ingin hidup baik dengan orang lain, kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Nah, kemudian kenapa sih kalau bohong itu mendatangkan banyak sekali keburukan? Nah hal lain lagi, sekali kita berbohong, kita harus berbohong lagi untuk menutup kebohongan kita yang berikutnya. Misalnya, kita bohong nih, aduh mau ada ulangan matematika ya, belum belajar, gimana ya caranya? Akhirnya kita minta mama. Nah kalau kebetulan mamahnya bisa kerja sama juga gitu ya, diajak ngebohong. Nah itu kan mamanya misalnya, aku nggak mau ulangan matematika nih gitu, soalnya aku nggak bisa atau aku belum belajar. Terus gimana dong? Tolong dong mintain izin ke bu guru. Alasannya apa? Alasannya sakit misalnya. Nah alasannya sakit, nah mamanya nih disuruh ikutan bohong gitu ya. Nah untuk menutupi kebohongan itu, nanti kita harus bohong lagi kan. Berarti kan mamanya nanti sibuk, aduh harus cari surat sakit, karena kalau nggak ada surat sakit nanti dianggapnya bolos gitu ya, dianggap alpa. Akhirnya mamahnya harus berusaha mencari jalan lagi supaya bisa menutupi kebohongan yang pertama yang tadi gitu ya. Jadi kebohongan itu tidak akan berhenti sampai di situ. Sekali kita bohong, terus kita akan diajak atau dipaksa untuk melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya gitu kan. Nah, kemudian
Kalau misalnya kita lihat lagi dalam firman Tuhan, sebenarnya Tuhan suka nggak sih sama anak yang bohong? Tuhan nggak pernah suka sama anak yang bohong ya. Jadi Tuhan suka dengan orang-orang yang jujur, dengan anak-anak yang jujur. Antara perbuatan, antara hati, perbuatan dan kata-kata itu harus sama. Itu. Jadi kalau ya katakan tidak. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah sekarang kita lihat dari firman Tuhannya. Di sini kakak ambil dari Amsal, ada 2 ayatnya situ ya. Ada Amsal 2 ayat 7. Coba kita lihat dulu. Amsal 2 ayat 7. Nah, ini kalau adik-adik ada yang mau ikut baca Alkitab, lihat di Alkitabnya ya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, jadi Tuhan akan selalu menolong orang yang jujur. Orang yang jujur itu tidak pernah dirugikan, gitu ya. Orang yang jujur tidak pernah dirugikan, tapi mungkin dalam dunia sekarang gitu ya, maksudnya dalam pergaulan kadang-kadang orang jujur dianggap aneh gitu kan. Jadi itu kalau dalam pergaulan sama teman-teman, misalnya teman-teman tadi kayak Kak Lolita, temennya nyontek, nanti ketahuan gurunya nanya, ada yang lihat? Enggak gitu ya. Soalnya kalau dia bilang iya lihat, nanti dia dimusuhi temannya, misalnya gitu kan. Nah itu ada hal-hal seperti itu ya. Cuma di sini kakak bisa katakan bahwa orang yang jujur itu tidak akan pernah rugi, gitu ya. Dia akan selalu dalam hidup dalam kebenaran karena dia selalu dituntut untuk jujur. Kemudian ada ayat lagi yang kedua, Matius 5 ayat 37. Coba kita lihat ya, kita buka sama-sama. Matius 5 ayat 37. Nah, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, di situ jelas dituliskan bahwa kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Kalau selain daripada itu, berarti itu adalah asalnya dari iblis, gitu ya. Makanya di situ Tuhan jelaskan dan Tuhan tegaskan bahwa jadi anak Tuhan itu harus selalu jujur. Karena jujur itu menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Banyak hal-hal baik yang akan kita peroleh kalau kita menjadi orang yang jujur. Nah sekarang coba adik-adik, kira-kira bisa nggak ya kita jadi orang jujur? Nah jujur itu bukan kita berubah jadi orang jujur itu nggak mungkin dalam sehari. Jadi kita harus biasakan dari masih kecil, dari sebesar adik-adik nih gitu ya. Nah mulai kecil, masih jadi anak sekolah minggu, kita belajar untuk selalu jujur. Kak aku masih suka bohong sih sama mama sama papa gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin masih suka bohong, nggak apa-apa gitu. Tapi kita semakin ke sana setelah kita tahu bahwa orang yang jujur itu disayang sama Tuhan, kita harus terus berusaha lebih keras lagi supaya kita bisa selalu jujur baik dalam perkataan dan perbuatan gitu ya. Nah coba sekarang kalau misalnya adik-adik dari kecil misalnya sekarang ya mulai nih, kalau misalnya mecahin piring ke mama tanya siapa yang mecahin piring? Saya gitu ya. Nah apakah nanti mama marah? Nggak apa-apa kan, mama marah tapi mama tahu keadaannya, daripada misalnya ini siapa yang mecahin piring? Adik atau kakak, padahal kita nanti kalau ujungnya ketahuan bahwa sebenarnya kita dan kita bohong akan lebih dimarahi lagi gitu ya. Nah terus begitu apalagi yang lain misalnya contohnya jadi teman, tadi kan contohnya misalnya teman ceritain rahasianya ke kita. Nah jadilah teman yang baik. Kalau kita memang benar-benar sayang sama teman kita, kalau dia cerita ini rahasia loh, sudah berhenti gitu ya. Jangan dicerita-ceritain lagi si Anu misalnya handphonenya jatuh tapi nggak bilang sama mama misalnya gitu. Nah itu nanti semua tahu, akhirnya nanti mamanya juga jadi tahu gitu kan. Nah itu kita mulai belajar jujur dari hal-hal yang kecil seperti itu. Nah kakak rindu sekali gitu ya melihat kalau adik-adik sudah tumbuh dewasa, kita bisa berlaku jujur. Kita juga nggak tahu ya, maksudnya kejujuran orang itu yang tahu hanya dirinya sendiri dan Tuhan. Kayak kakak misalnya, nggak ada yang tahu kakak tuh jujurnya segimana, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan gitu ya, dan kakak sendiri. Nah itu jadi kalau kita semakin hari biasakan untuk jujur dalam hal-hal yang kecil,
itu nanti kesananya akan jadi satu kebiasaan gitu ya. Kalau orang udah terbiasa jujur, pada saat dia bohong dia nggak akan enak perasaannya. Pasti dia jadi nggak tenang, jadi aduh nanti kalau ketahuan gimana ya, aduh aku dosa nggak ya, ini udah bohong, udah bilangnya tahu padahal nggak tahu, bilang nggak tahu padahal tahu gitu ya. Nah itu akan jadi apa ya namanya, jadi nggak enak. Akhirnya karena kita nggak enak kan, kita akhirnya lama-lama berkurang kan sifat bohongnya gitu ya, jadi berusaha untuk jujur. Jadi intinya kita dari masih kecil harus selalu berkata kalau sesuai dengan kenyataan. Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak gitu ya. Jadi antara kan tadi kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Bukan di antara ya tapi bilangnya tidak atau sebaliknya gitu ya. Nah itu yang adik-adik harus tahu juga, itu harus mulai dari kecil. Jadi nggak bisa orang yang udah biasa nggak jujur terus besok suruh jujur, nggak akan bisa. Selain dia nggak akan bisa, orang lain juga sudah terlanjur tidak percaya. Karena kalau orang udah terlanjur tidak percaya, kita susah ya mau kemana-mana, itu orang selalu menganggap bahwa kita nggak jujur. Padahal mungkin kita pada saat itu lagi jujur gitu kan. Jadi itu ya. Jadi pesan kakak sekarang, yang pertama, kita biasakan diri untuk berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dari hal-hal kecil di rumah. Kepada mama, kepada papa, kepada adik, kakak gitu ya. Nah, kemudian kita juga terus belajar untuk jujur terus. Kalau misalnya kita udah biasa bohong, sekarang dikurangi gitu ya. Apapun kenyataannya, misalnya yang tadi kakak bilang, mecahin piring atau buang makanan gitu ya, karena nggak enak dibuang. Akhirnya mamahnya karena takut ketahuan mamanya nanti dimarahin, bilangnya udah kok mah, udah dimakan gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau memang nggak suka, bilang mah aku nggak suka gitu, karena makanannya rasanya begini misalnya gitu. Jadi tetap harus kita berusaha mengatakan sebenarnya gitu ya. Seperti slogan tadi gitu kan, bahwa kita akan selalu berusaha mengatakan hal yang benar dan berbuat hal yang benar. Itu ya firman hari ini. Nah, kakak berharap supaya adik-adik semakin ke sana menjadi semakin lebih baik lagi, jadi orang yang semakin takut akan Tuhan dan juga mau berusaha dan belajar untuk terus jujur gitu ya dalam perkataan dan perbuatan. Kasih adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman hari ini, kakak-kakak di sini semua berharap supaya adik-adik, kakak-kakak juga semakin hari menjadi orang-orang yang semakin bisa berkata dan berbuat yang benar, gitu ya. Kita harus jujur antara perkataan dan perbuatan kita dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang sebelum kita akhiri ibadah ini, kita berdoa dulu. Kemudian nanti kita akhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Ayo semua ambil sikap berdoa ya. Kita mulai doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau yang berkati kami ke depan, kemudian kami juga Engkau jadikan dan Engkau rubahkan menjadi anak-anak yang semakin hari menjadi semakin lebih baik lagi dan mampu berbuat yang jujur, baik dalam perkataan dan perbuatan. Kau juga yang berkati kami dan memampukan kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau dan selalu berusaha untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya minggu depan kami bisa kembali mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki.
Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu.